Purnawirawan Inspektur Jenderal alias Irjen Rikuwanto buka-bukaan soal kejanggalan penetapan anak buah kapal alias ABK Fandi Ramadan sebagai terdakwa narkoba 1,9 ton. Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi 3 Rikuwanto dalam rapat dengar pendapat umum alias RDPU dengan keluarga terdakwa narkoba 1,9 ton Fandi Ramadan. Diketahui Fandi mengaku tidak tahu menahu soal muatan kapal yang ternyata berisi narkoba seberat 1,9 ton. Pasalnya, Fandi baru saja bekerja pertama kali di kapal Sea Dragon sebagai ABK di hari penangkapan. Fandi bahkan sempat mengeluarkan uang 2,5 juta rupiah agar bisa menjadi ABK di kapal tersebut. Naas bersama dengan 3 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Thailand lainnya, Fandi ditangkap saat operasi gabungan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional alias BNN, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut. Terkait permasalahan tersebut, DPR RI pun mengundang keluarga terdakwa dan kuasa hukum untuk mendengar aduan kejanggalan proses hukum tersebut. Dalam RDPU, anggota Komisi 3 DPR RI tersebut mempertanyakan berita acara pemeriksaan alias BAP yang telah ditandatangani oleh Fandi Ramadan. Lulusan Akpol 1988 itu curiga apakah Fandi Ramadan menandatangani BAP tersebut di bawah tekanan atau justru dimanipulasi oleh kuasa hukumnya. Rikuwanto lantas mempertanyakan siapa kuasa hukum di awal yang menangani kasus Fandi Ramadan. Apakah kuasa hukum tersebut melakukan manipulasi sehingga Fandi menandatangani BAP yang tidak dia akui? Berdasarkan pengalamannya sebagai polisi, Rikuwanto menilai bahwa Fandi Ramadan sebenarnya tidak layak dijadikan terdakwa. Mengingat menurut Rikuwanto, pembuktian dalam kasus tersebut cukup kurang. Sementara itu, kuasa hukum Fandi Ramadan saat ini, Hotman Paris pun blak-blakan perihal kuasa hukum terdahulu Fandi Ramadan. Menurut Hotman Paris, dari informasi yang didapatnya, kuasa hukum Fandi sebelumnya ternyata merupakan rekanan dari Badan Narkotika Nasional alias BNN. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Mbak Hotman, lama tidak berjumpa. Rekan-rekan yang hadir dalam pertemuan hari ini dan rekan-rekan Komisi 3. Untuk kasus yang pertama, korban MVVV, kita singkat ya. Itu memang perlu dibuka kembali ya, apa yang telah diperoleh oleh penyidik itu, seperti alat-alat bukti. Ya, satu alat bukti itu bicaranya banyak nanti. Ada yang untuk memukul mungkin ya, dan lain-lainnya. Kemudian hasil labnya juga menggambarkan apa yang terjadi. Dan juga fakta TKP awal ditemukan mereka. TKP bisa bicara dan kondisi baik korban maupun yang diduga pelaku ini. Kalau sekarang sudah jadi terdakwa ya, nah, seperti apa kondisinya. Itu perlu digali kembali dan dianalisa betul mendalam secara scientific investigation untuk memperoleh hasil yang bisa meyakinkan apakah memang telah terjadi pembunuhan dalam tanda petik atau pembegalan sesuai dengan yang dilaporkan di awal ya. Ya, dalam kesempatan ini kita memang tidak bisa melihat berkas perkaranya ya, membaca satu persatu berita acaranya atau kesimpulannya ya. Namun demikian ini layak untuk diikuti mengingat sangat minimnya saksi dan penyidik sudah mampu untuk mengaitkan semua yang ada itu sehingga disimpulkan telah terjadi pembunuhan. Inilah yang perlu kita dalami, keyakinan seperti itu sehingga akhirnya maju ke jaksa dan jaksa maju ke pengadilan ya. Ini mungkin belum selesai dalam pembahasannya. Kita perlu pendalaman lagi untuk tersebut, tapi saya tetap mendukung jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dipersalahkan. Ya, ini tetap tadi rekan pengacara bilang ya, jangan sampai ada yang hukum itu lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah ya. Adiknya begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk kasusnya Fandi ini, dari semua fakta yang kita ketahui ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di pengadilan saat ini. Kecuali satu,
BAP waktu dia diperiksa didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh penyidik. Yang di situ diduga, dinyatakan dia terlibat. Terlibatnya kita tidak tahu di sini karena kita tahu BAP-nya seperti apa ya. Persekongkolannya, permufakatannya di situ. Hanya itu yang menegaskan dia terlibat dalam konteks penjualan atau pengadaan atau penerimaan narkotika itu. Nah, ini juga perlu diuji kembali. Apakah memang BAP yang dibuat itu, yang ditandatangani oleh saudara Fandi itu memang real pengakuannya atau ada tuntunan tertentu dari pihak tertentu yang kamu terima saja, kamu tanda tangan saja. Ini juga kita tidak tahu seperti apa isinya, mungkin perlu pendalaman lagi. Tapi dari kisah seluruhnya, yang bersangkutan patut diduga menurut kita ini ya, menurut kita dari fakta yang kita dapatkan dari berbagai macam informasi, termasuk fakta persidangan dari Pak Hotman ini, ya, saudara Fandi sebenarnya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai terdakwa atau pelaku di situ, ya. Kecuali dia yang kuat sekali untuk membuktikannya di samping BAP tersebut. Ini pendapat. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin satu Ya, kalimat saja. silakan. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bapak kita, saya baru dapat informasi bahwa pengacara yang mendampingi adalah pengacara rekanan BNN. Itu adalah salah satu masalah di Indonesia ini karena penyidik itu punya rekanan-rekanan. Kalau rekanan ya pasti nggak mau lah melawan penyidik. Ya kata ibunya tadi rekanan BNN. Kira-kira begitu. Ini Mbak Hotman, di KUHP yang baru kan kita sudah atur bahwa nggak ada lagi istilah pengacara disediakan oleh aparat penegak hukum itu. Pengacara itu dipilih secara merdeka oleh orang yang bersangkutan. Nanti itu bagian dari yang mau kita evaluasi. Oke, masih ada Pak